Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini kita akan belajar bersama-sama materi pedagogik khusus soal-soal tentang PTK ya, penelitian tindakan kelas. Jadi semua guru hendaknya bisa atau mengerti dan paham tentang PTK ini gitu. Jadi sering muncul di tes seleksi akademik atau pretest PPG soal-soal tentang PTK karena tujuannya supaya guru-guru ini memang betul-betul paham, mengerti PTK itu seperti apa sih, langkah-langkahnya seperti apa apabila ingin membuat PTK, cara membuat judul PTK, rumusannya dan lain sebagainya itu masuk dalam indikator kisi-kisi pretest PPG. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki kisi-kisi pretest PPG yang tahun sebelumnya ya, kalau tahun 2023 ini masih belum ada kisi-kisi yang terbarunya, tetapi kisi-kisi tahun 2022 bisa dilihat di ppg.kemdikbud.go.id seperti itu ya. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan proses spiral yang terdiri dari 4 langkah kegiatan, yaitu A. Perencanaan, pelaksanaan, refleksi, evaluasi. B. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Atau C. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, refleksi. Atau D. Perencanaan, pelaksanaan, penerapan, refleksi. Atau E. Perencanaan, refleksi, pelaksanaan, dan evaluasi. Silahkan dipilih. Baik, sudah ya? Oke, benar. Jadi yang menjawab B itu benar. Jadi 4 langkah dalam proses penelitian tindakan kelas itu yang pertama ada perencanaan, yang kedua baru pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, lalu yang terakhir baru direfleksi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut adalah judul PTK yang tepat, yaitu A. Pengaruh media gambar pada pembelajaran IPA siswa kelas 5 SD Bina Cendikia tahun pelajaran 2022-2023. B. Peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran IPA tahun pelajaran 2022-2023. Yang C. Peningkatan keaktifan siswa SD Bina Cendikia dengan menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran IPA tahun pembelajaran 2022-2023. Atau D. Peningkatan keterlibatan siswa kelas 5A SD Bina Cendekia melalui penerapan model pembelajaran Discovery tahun pelajaran 2022-2023. Silahkan dipilih. Oke. Sudah? Sudah ya? Baik, jawaban yang tepat adalah yang D ya. Peningkatan keterlibatan siswa kelas 5A SD Bina Cendikia melalui penerapan model pembelajaran Discovery tahun pelajaran 2022-2023. Karena ini yang paling lengkap ya. Kalau yang C kita lihat dia keaktifan siswa SD Bina Cendikia dengan menggunakan, jadi di global, jadi siswa SD Bina Cendikia semuanya. Sedangkan PTK ini harusnya lebih spesifik, SD Bina Cendikianya yang kelas berapa loh gitu. Misalkan ada beberapa kelas juga tidak bisa digeneralkan hasilnya, tetapi kelas, misalkan ada kelas A, B, C, D misalkan, kelas yang mana, kelas 5 apa, seperti itu. Kalau ini hanya siswa SD Bina Cendikia, SD yang kelas berapa, apa global kelas 1 sampai kelas 6. Nah, jadi kurang tepat seperti itu ya, kurang spesifik. Yang B juga peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan siswa yang mana, kan seperti itu. Jadi kurang lengkap ya. Yang A, pengaruh media gambar pada pembelajaran IPA siswa kelas 5 SD Bina Cendikia. Ini juga terlalu umum juga, masih global ya. Jadi yang lebih tepatnya adalah peningkatan
keterlibatan siswa kelas 5A. Nah, seperti itu yang D ya. Itu lebih lengkap. Baik, kita lihat soal selanjutnya. Guru menyiapkan RPP, lembar kerja siswa, lembar observasi, menetapkan indikator ketercapaian materi pembelajaran. Hal ini merupakan tahapan PTK pada A. Perencanaan tindakan, B. Pelaksanaan tindakan, C. Observasi, atau D. Refleksi. Baik, silahkan dipilih jawabannya. Iya, benar ya. Jawabannya adalah A. Perencanaan tindakan. Jadi menyiapkan RPP, menyiapkan lembar kerja siswa, lembar observasinya. Nah, itu termasuk ke dalam tahapan perencanaan tindakan. Baik ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Refleksi paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat A. Sebelum menyusun proposal, B. Sesudah mengidentifikasi masalah, C. Sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan, atau D. Sesudah melakukan upaya perbaikan. Baik. Sudah ya? Iya benar, jawabannya adalah D ya, sesudah melakukan upaya perbaikan. Karena refleksi ini kan di tahap terakhir ya, seperti itu. Kalau A dan B ini baru di tahap awal, sedangkan refleksi adanya di tahap akhir. Dan kenapa bukan yang C? Yang C baru menentukan, sesudah menentukan upaya tindakan baru ditentukan gitu, belum dilaksanakan, seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Apa dasar tindakan perbaikan siklus 1 dilanjutkan ke siklus 2? A. Proses pelaksanaan siklus 1 belum selesai dilakukan. B. Pembelajaran di siklus 1 sudah berhasil. C. Pembelajaran di siklus 1 belum menunjukkan perbaikan. Atau D. Pembelajaran di siklus 1 tidak memperlihatkan dampak yang signifikan. Baik. Kira-kira apa yang menjadi dasar perbaikan di siklus 1 dan akan dilanjutkan ke siklus 2? Oke, sudah ya. Jawaban yang benar adalah C ya. Pembelajaran di siklus 1 belum menunjukkan perbaikan, maka harus dilanjutkan ke siklus 2. Baik, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Bu Agni cukup prihatin karena peserta didiknya mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materi rendah. Ibu Agni kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya. Dalam proposal PTK yang disusunnya, hipotesis dari rumusan PTK Bu Agni yaitu A. Perkembangan tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan mengatasi kesulitan belajar siswa. B. Pemberian tindakan bimbingan belajar kelompok heterogen akan mengatasi kesulitan belajar siswa. C. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan meningkatkan pemahaman siswa. D. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok heterogen meningkatkan pemahaman siswa. Atau E. Pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Baik, silahkan dicermati. Oke ya, karena mirip-mirip seperti ini harus cermat seperti itu. Baik, sudah ya? Iya, benar, jawabannya adalah E. Pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Jadi untuk soal mencari hipotesis ini bisa kita jawab dari soal itu langsung sebetulnya. Caranya kita tahu apa yang mau ditingkatkan, bagaimana cara meningkatkannya. Nah, seperti itu ya. Jadi jika kita telah soal apa yang akan ditingkatkan Bu Agni. Nah, yang kalau dari soal dibaca yang akan ditingkatkan adalah pemahaman siswa terhadap materi. Intinya kan pemahaman siswa. Ya. Kalau dari soal kita baca yang mau ditingkatkan adalah pemahaman siswa terhadap materi.
Kita ambil intinya pemahaman siswa. Oke, sudah ketemu satu jawabannya. Lalu bagaimana cara Bu Agni meningkatkannya? Kita baca lagi soal. Ternyata di soal dijelaskan cara meningkatkannya yaitu dengan memberikan bimbingan belajar. Maka yang paling tepat karena tidak menambah-nambah rumusan sendiri gitu. Jadi pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Kalau yang D ini kan ada tambahannya, katanya bimbingan belajar secara berkelompok heterogen. Ada yang bimbingan belajar secara berkelompok, ini yang C. Yang B juga bimbingan belajar secara kelompok heterogen. Nah, kalau yang A juga katanya bimbingan secara berkelompok untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Padahal bukan kesulitan belajar siswa. Yang disebutkan di soal adalah meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Intinya pemahaman siswa kan seperti itu. Jadi memang gak usah kita tambah-tambahkan pakai rumusan yang ada di dalam pikiran kita sendiri, tetapi kita kembalikan lagi di petunjuk soalnya seperti itu. Kan sudah ada ilustrasinya Bu Agni ngapain, mau ngapain. Nah, itu harus sesuai dengan ilustrasi soal ya. Oke, kita lanjut lagi. Siapakah yang bertindak melakukan penelitian tindakan kelas? A. Dosen, B. Peneliti, C. Guru sebagai peneliti, atau D. Guru bersama dosen. Baik, sudah ya, ini mudah ya. Oke, jawabannya adalah C. Guru sebagai peneliti. Judulnya saja adalah penelitian tindakan kelas. Jadi di kelas guru tersebut mengajar. Baik, kita lanjut lagi di soal selanjutnya. Mahasiswa PPG diharapkan menghasilkan produk ilmiah baik berupa laporan penelitian maupun artikel untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah. Dalam bentuk laporan, tentu hasilnya terbatas diakses dan dibaca oleh institusi tempat menyimpan berkas laporan tersebut. Untuk tujuan diseminasi yang menjangkau halayak luas, maka hasil PTK perlu disusun ke dalam bentuk artikel ilmiah untuk dikirim ke jurnal ilmiah. Saat ini, banyak jurnal ilmiah yang dikelola oleh beragam lembaga. Lembaga yang paling banyak mengelola jurnal ilmiah baik di dalam maupun di luar negeri yaitu A. Lembaga sosial, B. Lembaga pendidikan, C. Lembaga umum, D. Asosiasi advokat, atau E. Lembaga hukum. Oke, bisa ya, misalkan ini pun pengetahuan umum, bentuk pengetahuan umum apa ya yang mengelola jurnal, tapi bisa kita hubungkan juga, masih bisa dinalar ya kalau soal seperti ini. Maka yang benar jawabannya iya B ya, lembaga pendidikan. Oke, kita lihat yang terakhir. Nah, ini ada soal bonus untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang menonton video ini. Silahkan dijawab di kolom komentar. Nanti jika jawabannya benar akan saya beri tanda like atau love gitu ya. Jadi soalnya adalah kegiatan refleksi merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan tersebut bertujuan untuk A. Menganalisis tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan guru. B. Melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan. C. Mengevaluasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan. Atau D. Memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Baik, silakan dijawab di kolom komentar A, B, C, atau D. Baik ya Bapak Ibu, cukup sekian video tentang materi pedagogik topik tentang penelitian tindakan kelas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.